Dengan wajah penasaran Dodit kemudian bertanya, "Opo sing kudu tak teki kanggo jenengan? Apa yang harus saya berikan kepada Anda?" Sosok itu seperti sadar kalau Dodit rupanya sudah diberikan wejengan oleh orang, sehingga makhluk itu menyeringai semakin lebar, dengan suara yang masih terdengar halus, lembut namun begitu dingin. Sosok itu menjawab pertanyaan Dodit. "Kabeh anakmu sing lahir ganjil, siji, telu, limu, pitu semua anak ganjilmu, 1, 3, 5 dan 7 sosok itu kemudian tertawa dengan suara melengking. Sejak saat itu, setiap malam sosok-sosok Dayohik berbeda-beda selalu datang menemui Dodit. Semua Dayoh itu memiliki tujuan yang sama, yaitu ingin ikut Dodit sampai mati, tapi setiap ditanya soal asma nama mereka tidak akan mengatakannya. Tetapi penawaran mereka juga berbeda-beda. Ada kakek-kakek jenggotnya menyentuh tanah. Dia meminta anak perempuan lahir sebagai anak sulung. Ada wanita tua bungkuk meminta dimandikan air kembang setiap malam 1 suruh. Ada yang berwujud binatang namun berwajah anak kecil meminta setengah usia bakal calon istri. Namun yang paling tidak bisa dilupakan oleh Dodit adalah Engkul Ireng. Sosok yang tinggi besar, bermata merah dengan taring di bibirnya mencuat keluar. Dia meminta nyawa manusia 10 tahun sekali, tapi dia berjanji bisa membuat Dodit menjadi petinggi di negara ini. Dodit sempat nyaris tergiur, namun pada akhirnya dia menolak permintaan sosok itu. Memang tidak pernah datang 2 kali. Sayangnya, semakin mendekati hari ke-40, semakin sulit godaan datang silih berganti. Dodit semakin takut, karena perkara yang dia jalani terasa sukar, dan pada malam ke-37, Dodit menemui Mbah Purwo menolak untuk melanjutkan puasa yang dia alami. Alasannya, saat itu, Dodit bertemu dengan tukang becak. Si tukang becak menawari Dodit tumpangan setengah memaksa. Beliau mungkin mengharap Dodit menjadi pelanggan pertamanya hari itu. Tapi saat itu, Dodit sedang tidak mau karena dia sendiri sedang tidak memiliki uang. Namun si tukang becak terus menawari nyaris, semakin memaksa. Bahkan si tukang becak sempat mengumpat di belakang Dodit. Dengan wajah merah padam, Dodit berkata di depan si tukang becak, "Mati ukonoloh mati aja sana kamu." Benar saja, belum 5 menit Dodit mengatakan itu. Si tukang becak berniat menyeberangi satu jalan besar tiba-tiba dihantam oleh truk pasir di mana kepala si tukang becak kemudian digilas sampai menjadi seperti bubur. Sejak saat itu, setiap kali Dodit duduk bersila di kamar menunggu jarum jam melewati pukul 12, di pangkuannya, ia didatangi potongan kepala tukang becak itu yang terus menertawainya, membuat Dodit gemetaran setiap melihat wajahnya. Dodit merasa bersalah, Mbah Purwo hanya mengangguk, dan ia mempersilahkan Dodit menggugurkannya. Karena memang berharap Dodit mengikuti jejaknya adalah harapan yang sia-sia, karena tidak semua orang bisa melakukannya. Selain itu Dodit juga ingin menjadi orang biasa, dan menjauhi hal-hal seperti itu. Sejak mengikuti Mbah Purwo, Dodit mulai menjauh dari dunia hitam yang pernah merenggutnya. Ia mulai mencari pekerjaan halal sembari menata hidupnya untuk berkeluarga. Ia mungkin tidak perlu mengikuti jejak Mbah Purwo untuk menekuni dunia spiritual dan tetap menjadi orang biasa suatu hari. Dodit dikenalkan dengan seorang wanita dari kota M oleh kawan baiknya. Saat akan bertamu ke rumahnya, Mbah Purwo sempat memberi nasihat. "Bertamu gak mesti ngombe ambak mangan, ditolak gak popo asal gak ngelarani." Dodit bingung dengan pesan gurunya, akhirnya tak menghiraukannya. Ia bertamu, saling bercanda, sampai pada titik orang tua dari wanita kenalan kawan Dodit menyajikan minuman dan makanan ringan. Saat itu, Dodit mencium bau tidak enak entah dari mana datangnya. Semakin lama semakin tidak enak baunya, bahkan mulai menjurus ke aroma busuk. Si wanita menyuruh Dodit meminum minuman yang ada di depannya, tapi Dodit selalu menolak dengan halus. Bahkan untuk mencicipi jajanan pasar pun Dodit juga enggan. Entah kenapa dia merasa aneh saja, sampai di titik orang tua dari si wanita rupanya mengawasi mereka. Ia kemudian keluar dan meminta Dodit meminum minumannya. Katanya gak sopan kalau tidak mau mencicipi sajian dari tuan rumah. Saat itu Dodit dibuat bimbang dan merasa tidak enak dengan tuan rumah. Hingga pada akhirnya Dodit akhirnya mau dan meneguk minuman yang ada di hadapannya. Di sanalah rupanya aroma busuk itu tercium, sehingga Dodit hanya mencicipi satu tegukan saja, dan nampaknya baik si wanita dan orang tuanya menerima perlakuan Dodit tanpa protes lagi. Tapi disitulah letak kesalahannya.
Kesalahan membawa Dodit dalam masalah semakin rumit. Hingga pada akhirnya Dodit akhirnya mau dan meneguk minuman ada di hadapannya. Di sanalah rupanya aroma busuk itu tercium. Sehingga Dodit hanya mencicipi satu tegukan saja, dan nampaknya baik si wanita dan orang tuanya menerima perlakuan Dodit tanpa protes lagi, tapi disitulah letak kesalahannya. Kesalahan membawa Dodit dalam masalah semakin rumit. Singkatnya, setelah hari bertamu itu, Dodit dan si wanita kemudian menjalin hubungan. Ia begitu disenangi oleh orang tua si wanita, karena suatu alasannya tidak diketahui. Mungkin karena Dodit tidak pernah perhitungan. Berapapun uang diminta oleh orang tua si wanita, Dodit pasti menyanggupi. Permintaan apapun, juga pasti Dodit akan lakukan. Di sini, Dodit sendiri pun merasa tidak ada masalah dengan hubungannya. Namun satu kawannya merasa curiga. Dia memberitahu bahwa apa yang Dodit lakukan itu berlebihan, apalagi dengan hubungan masih berpacaran. Namun Dodit selalu sensitif setiap kali membahas hal itu. Lambat laun Dodit mulai dijauhi, karena banyak orang merasa tidak nyaman berada di dekatnya. Selain itu keuangan, pekerjaan hingga kehidupannya mulai bertambah semakin buruk. Entah kenapa seperti semuanya berubah menjadi runyam, tidak ada satupun urusan beres. Di sini Dodit juga menyadari hubungan dengan keluarga, teman dan siapapun juga kian berjarak. Ia tahu ada aneh. Dodit kemudian menemui Mbah Purwo untuk menceritakan apa yang dia alami. Aneh. Saat Penama menjejakkan kaki di rumah Mbah Purwo, sikap Mbah Purwo juga nampak aneh. Dia sering melihat belakang punggung Dodit. Garis wajahnya seperti orang terganggu. Namun Mbah Purwo dengan sabar mendengarkan setiap keluh kesah Dodit merujuk kalau semuanya bermula saat dia dan wanita X sekarang menjadi pacarnya memutuskan menjalin hubungan asmara. Bahkan mereka sudah mulai membicarakan jenjang pernikahan. Mbah Purwo kemudian bertanya, apakah Dodit pernah diajak bertemu sama wanita tua di suatu tempat di pedalaman? Dodit nampak bingung. Ia mencoba berpikir namun tak kunjung menemukan jawaban. Di situ Mbah Purwo memegang tangan Dodit dan mendadak dia ingat akan sesuatu. Jadi ceritanya pada suatu malam, Dodit pernah diajak oleh rombongan keluarga si wanita. Dodit diajak ke sebuah kaki gunung, melewati jalani di kiri kanan jalan, hanya ditemui pohon di dalam hutan ke sebuah rumah kayu. Anehnya, hanya ada satu rumah saja ada di tempat itu. Rumah itu terbuat dari bahan kain dan gedek anyaman bambu. Di dalam rumah itu, ada seorang wanita tua tinggal sendirian. Wanita tua ini nampak ganjil di mana badannya sangat kurus. Bahkan Dodit bisa melihat tulangnya dibalut kulit tipis. Si wanita ini tidak banyak bicara. Ia hanya memberi Dodit kopi dan Dodit harus menghabiskannya. Setelah itu, tidak ada yang terjadi, karena mereka kemudian pulang begitu saja. Anehnya Dodit tidak begitu ingat kejadian ini, jika Mbah Purwo tidak menyentuh tangannya. Mbah Purwo hanya tersenyum saat mendengarnya. Beliau kemudian mengambil sebuah air dari dalam gentong, lalu meminumkannya di mulut Dodit. Sembari tertawa Mbah Purwo kemudian berkata, "Kowe iki gak tau ngerungokno aku kamu ini, gak pernah dengerin aku ucapnya." Setengah bercanda Mbah Purwo kemudian bergurau. Ia bertanya kepada Dodit, "Kun kepingin arah opo sing kedaden karo kun? Kamu pengen tahu apa terjadi sama kamu?" Dodit dalam kondisi penasaran, tentu saja ingin tahu. Ia mengangguk lalu Mbah Purwo berdiri dan mengajak Dodit keluar dari rumah. Saat pintu rumah Mbah Purwo dibuka, saat itulah Dodit berjingkat karena terkejut. Karena di balik pintu kayu rumah Mbah Purwo tepat di hadapan mereka, ada seseorang sedang melotot sembari berjongkok di depan Dodit dan Mbah Purwo. Orang itu tak lain adalah si wanita tua kurus itu. Dodit tentu saja kaget sekaligus merinding. Karena si wanita tua itu tak bergerak sedikit pun, dia hanya berjongkok sambil melotot kosong menghadap ke arah pintu. Mbah Purwo kemudian berkata, kalau wanita ini lahik selama ini, melintrik Dodit menggunakan media kartu dari kopi Dodit minum. Mbah Purwo kemudian mengatakan kepada Dodit untuk pulang, karena mulai dari sini dia akan mengurusnya dan lebih baik mulai sekarang dia berpikir ulang, apakah mau melanjutkan hubungannya dengan wanita yang sekarang dia pacari, atau tidak. Mbah Purwo tidak mau terlalu jauh ikut. Singkat cerita, Dodit mulai jaga jarak dengan si wanita dan orang tuanya. Dodit juga memutuskan untuk tidak lagi bersama dengan si wanita karena alasan lintrik itu, dan disitulah saat malam, ketika Dodit tidur di atas ranjang,
Tiba-tiba dari bawah ranjangnya Dodit mendengar suara-suaranya terdengar seperti suara tulang berkretek. Dodit terbangun lantas menengok ke bawah ranjang. Ia takut kalau ada sesuatu seperti binatang atau semacamnya. Anehnya tidak ada apapun di bawah ranjang kecuali benda-benda usang yang lama tidak diurus. Saat Dodit kembali ke atas untuk melanjutkan tidurnya. Ingin tahu kelanjutan cerita dari lelaku? Terus ikuti Radio Tengah Malam. Dan agar teman-teman setia nonton kisah ini, bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan bila teman-teman yang baru bergabung jangan lupa like, comment, share. Beserta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di Radio Tengah Malam.